Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Saya Dr. Haji Marhaban MA, salah satu dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Langsa. Hari ini saya diajak teman-teman sekalian di dalam segmen, salah satu segmen IBP, yaitu tanyain yuk. Nah, ini yang akan ditanya. Coba kita buka ya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Bapak langsung saja lebih memilih menjadi pemain tenis meja atau dosen? Di dalam hidup ini kita ada dua yang utama dan sebagai yang kedua penunjang. Jadi sudah jelas, alhamdulillah dua-dua ini saya suka. Tetapi yang utama dalam hidup saya adalah menjadi dosen, dan tenis meja ini sebagai penunjang atau hobi saya. Dan memang alhamdulillah dari kecil ya, itu ada 3 bidang olahraga sebenarnya, yaitu sepak bola, bulu tangkis, dan tenis meja. Tetapi sesuai umur saya ya sudah bertambah, maka stamina di dalam sepak bola, bulu tangkis ini membutuhkan stamina, dan saya sudah menurun sesuai usia, maka saya mengambil olahraga tenis meja. Di samping memang betul-betul saya hobi, juga tidak membutuhkan stamina yang banyak. Selanjutnya, isi apa ya? Wow, siapakah rival terberat saya maksudnya saat bertanding tenis meja? Alhamdulillah, kalau kalian perhatikan ya, di kampus itu di Fuad saya selalu bermain, ada 5 orang itu yang selalu. Pertama Pak Fadil, kedua Pak Zulkarnain, ketua KPI lah teman-teman sekalian ya. Kemudian dengan Pak Marimbun, Pak Dana, dan Rizal ya, BKM Masjid. Dari semua itu alhamdulillah saya kalahkan, dan rival yang paling terberat 2, yaitu Bapak Zulkarnain ya, ketua perwakilan, sama Pak Fadil. Tapi kalau ditanya lagi siapa yang paling, maka yang paling terberat Pak Fadil. Jadi kalau dihitung kami ada 6 orang tuh, alhamdulillah walaupun demikian saya peringkat 2, Pak Fadil, saya, Pak Jul, dan selanjutnya. Lanjut. Bismillah. Apa makanan favorit saya? Kalau saya boleh menjawab, saya bedakan inilah ya kepada teman-teman di usia muda dengan usia udah lanjut ya. Jadi ketika di usia muda saya termasuk kalau makanan suka makanan soto ya, soto daging, alhamdulillah ya. Buah-buahan termasuk buah mangga, ini favorit saya. Tapi berjalan waktu ya, beriring umur, ternyata kalau udah usia 40 itu nanti sini ini lemak dikurangi. Maka untuk saat ini soto pun harus saya kurangi. Itu saja.
alasan saya selalu membaca bismillah di setiap kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang bukan kalau mahasiswa yang tahun 2022 ini ya, angkatan 2021 kalau kalian ya. Bab ini termasuk apa ya, semester genapnya ya, 2021. Ini dari saya ngajar 2008 di Langsa, pertanyaannya demikian ya. Jadi bismillah ini kalau dalam Al-Qur'an hadis memang diperintahkan, disuruh ya, disuruh, tetapi secara pribadi belum juga masuk ke hati saya ya. Mungkin itulah dalam hidup ini ada yang secara lahiriah, tapi bolehlah ya untuk pemula, pada untuk lama-lama kita masuk ke dalam hati. Nah, Allah menguji saya ya, suatu penyakit, dan ketika saya jatuh sakit, saya membaca buku yaitu buku Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA, Lentera Hati judulnya. Nah, di situ ada subtemanya, mulailah dengan baca bismillah. Kalau sudah baca bismillah, insya Allah itulah yang terbaik dikasih Allah. Sebab balik lagi ke belakang, maaf, itulah ketika saya sakit itu saya penuh keraguan, apa mau dibuat nih. Nah, setelah membaca itu kemudian kita doa kepada Allah juga, Allahumma zidna ilma wa fahma wal hikna bis solihin. Ya Allah, tambahkan ilmu dan pemahaman dan gabungkan dengan orang-orang soleh solehah. Nah, inilah ya, kita gabungan orang-orang soleh solehah, dikasih buku yang baik. Nah, membaca itu ternyata dengan bismillah itu kita yakin apa yang akan kita kerjakan, maka itulah yang terbaik dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Pernahkah seorang, saya maksudnya, kehilangan kesabaran hingga marah besar? Secara teori ya, manusia ini tidak ada yang tidak marah ya. Hadis Nabi, qala la taghdab. Kalau bahasa Inggrisnya, don't be easily angry. Jadi tambah easily-nya, easily itu mudah. Jadi jangan kita artikan jangan marah, tapi jangan mudah marah ya, mudah marah. Nah, jangan mudah marah ini sudah pasti, sudah tentu semua manusia mengalami ujian, dan memang seharusnya dia marah. Nah, salah satu, karena Rasulullah tadi bilang janganlah mudah marah, bukan jangan marah, mudah marah. Nah, maka saya pernah marah, tapi meminimalisir, memperkecil dengan apa? Dengan menyebut Allah, nama-nama Allah, salah satunya istighfar. Ketika kita istighfar, menyebut Allah, maka insya Allah marah kita itu memang seharusnya marah. Yang seharusnya 100% bisa 50. Malah kalau kita sering istighfar, menyebut Allah, yang seharusnya 100% bisa menjadi hilang sama sekali. Tapi sekali lagi maaf, kita harus selalu sering menyebut nama Allah, terutama istighfar. Jadi saya pernah marah. Nah, adapun untuk kuliah, lebih kuliah, saya itu marahnya pun nggak pernah secara langsung, tapi marah saya melalui nilai. Nah, kalau langsung, nah insya Allah enggak. Selama saya bisa istighfar sebelumnya, turunlah tuh ya. Jadi nanti mahasiswa ada ribut, insya Allah saya maafkan. Nah, mahasiswa main HP, minum masih, yang saya betul-betul marah dan saya tumpahkan, nggak di verbal gini ya, tapi saya tumpahkan di nilai mahasiswa. Nah, apa itu yang saya marah kali? Bismillahirrahmanirrahim, tidak buat makalah. Nah, kalau udah tidak buat makalah, ini nilainya bawah lah dengan saya. Saya kira demikian. Next. Bismillah.
Ini dari Pak Deddy Surya ya. Pertanyaan yang saya kira ya. Pak Deddy, apakah benar saya dulunya adalah seorang penari? Jadi alhamdulillah takdirkan Allah, ketika saya SMA ya, siap SMA kan teman-teman kan ada perpisahan ya. Nah itu kelas 1, kelas 2 disuruh untuk menari. Nah, oleh kakak kelas saat itu, yang kelas 3, saya ketika itu kelas 2 di SMA 1 Kejuruan Muda, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, maka saya disuruh nari, ya, nari perpisahan. Karena tinggal di Aceh Tamiang, bukan lagu Sedati, bukan lagu Saman Aceh, tetapi lagu Melayu, yaitu lagu Serampang 12. Nah, di sini mungkin teman-teman sekalian ingin melihat ya salah satu. Oke, insya Allah kita lihat sebagai contoh. Biasanya kan Pak, kalau misalnya orang suka nari, pasti juga suka nyanyi dong. Boleh dong Bapak nyanyi sedikit buat kami. Baiklah, karena permintaan teman-teman, mudah-mudahan semuanya berkah, maka saya mencoba menyanyi. Memang dari SMP saya sudah sering nyanyikan, dan ini ketika kursus bahasa Inggris. Saya kursus bahasa Inggris dari SMP, dan guru SMP saya sering menyanyikan lagu ini, dan kami diperintahkan supaya menghafal. Apa lagu itu? Mother, How Are You Today? Dan ini juga sesuai isinya, ini kan orang yang merantau ya. Dan saya alhamdulillah S1-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya, tahun 1992. Teman-teman udah lahir? Belum ya? Nah, ini lagunya pun tentang merantau ya. Baiklah, inilah lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. I promise to see you this summer. This time there'll be no delay. Mother, how are you today? I found the night of my dreams. Next time you will get to know him. Many things happened while I was away. Mother, how are you today? KPI, how are you today? Thank you. Alhamdulillah, semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian sudah terjawab, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengundang saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seperti saudara Wildan ya, teman saya, Khairani, Jasmine Mutia, Umi, dan lainnya. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Kalaulah Tuan membeli sepatu, beli sepatu di Sungai Buloh, kalau saya sebutkanlah satu persatu, bisa sampai waktu subuh. Jadi, dan teman-teman yang di rumah sekalian ya, nantikanlah, tunggu ya konten-konten
yang berikutnya. Terima kasih. Daun salam buah lakum diulet pakai batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.